warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mas Ama. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Malang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya dalam pembuatan best practice dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Praktek pembelajaran saya berada di MTS Bali Bina Insani, tepatnya di Kabupaten Tabanan, Bali. Tujuan yang ingin saya capai yaitu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya siswa kelas 9A Mapel IPS di MTS Bali Bina Insani. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Setelah melakukan identifikasi masalah, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, faktor internal, yaitu siswa sering mengantuk di kelas dikarenakan jadwal pesantren yang terlalu padat sehingga pada waktu jam pelajaran mereka capek dan kelelahan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu kurangnya media pembelajaran dan model pembelajaran yang menarik. Kondisi tersebut disebabkan guru pada saat mengajar tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga pembelajaran yang dilakukan cenderung monoton. Praktek ini penting dibagikan dikarenakan yang pertama, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Yang kedua, praktek pembelajaran ini dapat memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, praktek pembelajaran ini dapat memotivasi dan menjadikan referensi guru yang lain untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Peran dan tanggung jawab dalam praktek ini adalah sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan bervariasi sehingga peserta didik menjadi termotivasi dalam belajar. Selain itu, perlu penggunaan unsur TPAJK untuk lebih mendukung dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah, refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang pertama, pada waktu akan memulai pembelajaran, kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran dan media pembelajaran yang akan kita pakai. Yang kedua, pada saat proses pembelajaran, pada waktu berdiskusi, masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi. Dan pada saat presentasi, masih ada beberapa siswa yang enggan untuk mengutarakan pendapat. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat yaitu guru dengan murid. Aksi. Langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pada waktu awal pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran, kita sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dan media pembelajaran dengan sebaik mungkin, serta sudah menyiapkan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, pada saat pembelajaran untuk menghadapi tantangan siswa yang tidak aktif saat diskusi dan juga tidak aktif saat presentasi, dapat kita lakukan pendekatan dengan melakukan bimbingan kepada siswa yang tidak aktif berdiskusi untuk lebih aktif. Kemudian, kita dapat memberikan apresiasi kepada siswa atau kelompok yang aktif dalam melakukan presentasi. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Dari aksi yang telah kita lakukan mempunyai dampak yang efektif. Yang pertama, penggunaan media berbasis TPAJK mempunyai dampak yang signifikan, yaitu peserta didik merasa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Dilihat dari penilaian pengetahuan peserta didik di atas KKM.
Yang kedua, penggunaan model pembelajaran problem-based learning membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, dikarenakan dalam PBL peserta didik belajar secara berkelompok, sehingga peserta didik lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapat, mengajukan pertanyaan, baik kepada guru maupun sesama peserta didik. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar, yaitu dari peserta didik, teman sejawat, dosen pembimbing, dan guru pamong memberikan respon positif. Di antaranya, yang pertama, peserta didik merasa bersemangat dengan adanya alpha zone di awal pembelajaran. Yang kedua, dari teman sejawat, bahwa pembelajaran secara keseluruhan sudah baik, peserta didik sudah terlihat aktif, dan proses pembelajaran sudah terarah. Dari dosen pembimbing dan guru pamong, bahwa secara keseluruhan proses pembelajaran sudah baik dan peserta didik sudah terlihat aktif. Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksana rencana pembelajaran yang dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses kegiatan yang sudah dilakukan tentunya dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.